I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan nama saya Aprilina Martinez dengan NIM 2205181001, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat database, tabel, record dengan menggunakan perintah DDL maupun DML melalui command prompt termasuk perintah join table dan subquery. Mari kita langsung memulai dengan menyaksikan isi video ini. Langkah pertama, marilah kita masuk ke aplikasi XAMPP dan menghidupkan server Apache dan MySQL dengan cara klik tombol Start. Lalu kita akan menuju ke Shell. Setelah itu, kita akan mengetik MySQL spasi -u spasi root. Untuk membuat database, ketik create database, lalu ketik nama database yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan database rumah sakit. Mari kita tampilkan database yang telah kita buat dengan cara mengetik show databases. Jangan lupa titik komanya, lalu klik enter. Lanjut, untuk menggunakan database, ketikkan use dan nama database yang telah kita buat. Next, untuk buat table, ketik create table, spasi nama table yang ingin kita buat. Sebagai contoh, saya akan membuat table dokter, buka kurung, KD_dokter dengan tipe data varchar dan panjang karakter 10, not null, dan primary key. Next, nama _dokter dengan tipe data varchar 50, next, alamat dokter. Dan yang terakhir yaitu spesialisasi dokter. Ketik -dokter untuk menampilkan tabel yang telah kita buat. Lalu kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel pasien. Perintahnya sama seperti tadi dengan cara ketik create table spasi nama tabelnya yaitu pasien, buka kurung, dilanjutkan dengan beberapa field yang ingin kita buat. Jangan lupa ya, jika dia primary key, nilainya tidak boleh kosong, jadi diinisialisasikan dengan not null.
Karena dokter dan pasien itu saling berhubungan, jadi saya membuat kode dokter di tabel pasien. Untuk menghubungkan tabel pasien dan tabel dokter sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengetikkan foreign key dalam kurung kode underscore dokter references dokter karena kita ambil dari tabel dokter. Masukkan lagi field kode dokter di dalam kurung. On update cascade no delete no action. Dan yang terakhir, tutup kurung dan titik koma. Kita tampilkan lagi tabel pasiennya, apakah sudah lengkap? Nah, sudah lengkap ya. Lanjut di tabel terakhir yaitu tabel ruangan. Tabel ruangan dihubungkan ke tabel pasien melalui kode pasien. Buatkan kembali foreign key-nya sama seperti perintah sebelumnya. Kita lihat deskripsi dari tabel ruangan. Jika semua tabel sudah dibuat, kita akan membuat record dengan perintah insert. Saya akan memasukkan record di tabel pertama yaitu tabel dokter. Setelah itu, definisikan semua field-field yang ada di tabel dokter. Lanjut, masukkan data secara berurutan sesuai dengan field di atas.
Untuk membuktikan apakah record sudah terisi ke dalam tabel, yaitu dengan cara ketik select bintang from dokter. Tadi saya sudah mengisikan record pasien, sekarang mari kita tampilkan dengan menggunakan select bintang from pasien. Next, record ruangan. Kembali lagi kita memasukkan field-fieldnya. Kita definisikan dulu. Jangan lupa values untuk mengisikan recordnya. Tadi saya lupa bilang di awal, untuk setiap record yang memiliki tipe data varchar, untuk mengisikan recordnya bisa menggunakan tanda petik 1. Jika bukan varchar, maka tidak usah ditambahkan petik 1. Tampilkan lagi tabel ruangannya untuk melihat recordnya apakah sudah terisi. Perintah join memiliki beberapa jenis. Yang pertama inner join, left join, right join, cross join, dan full join. Namun, saya hanya akan memberikan contoh tentang inner join dan left join. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan masuk ke aplikasi XAMPP dan menghidupkan server Apache dan MySQL dengan cara klik tombol start. Karena di sini saya sudah hidup, kita langsung saja buka ke aplikasi ID SQL. Tidak menggunakan shell lagi ya. Ini adalah database yang sudah kita buat tadi dari shell. Kita tinggal mengetikkan query saja. Inner join merupakan perintah join yang paling umum yang dapat digunakan pada semua basis data. Penggabungan hanya dilakukan pada dua tabel yang telah direlasikan fieldnya. Contoh query inner join sebagai berikut. Fungsi dari query inner join adalah untuk mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel yang tergabung. Nantinya, itu menggabungkan data dari kedua tabel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Setelah itu, langsung saja kita jalankan, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Semua field yang ada di tabel dokter dan tabel pasien itu akan muncul di sini karena mereka terhubung dengan adanya kode dokter. Lanjut, saya akan menampilkan nama pasien dari tabel pasien, nama dokter dari tabel dokter, dan nama ruangan dari tabel ruangan menggunakan perintah left join. Perintah ini berfungsi untuk menghasilkan semua baris dari tabel di sebelah kiri atau pertama dan baris yang cocok dari tabel di sebelah kanan atau kedua.
Setelah dijalankan, maka tampillah nama pasien, nama dokter, dan nama ruangan. Subquery merupakan perintah SQL select from where yang terdapat dalam perintah SQL lain, yang digunakan untuk mengambil data dari lebih dari satu tabel, yang biasanya terdiri dari 2 atau lebih perintah SQL. Berikut adalah contoh query dari subquery. Perintah ini menghasilkan daftar dokter beserta jumlah pasien yang ditangani oleh masing-masing dokter. Subquery di dalam select statement menghitung jumlah pasien yang memiliki kode dokter yang sama dengan kode dokter pada tabel dokter. Maka tampillah kode dokter, nama dokter, spesialisasi dokter, dengan jumlah pasien yang mereka tangani. Nah, itu saja pembahasan mengenai pembuatan database, tabel, record, dan perintah SQL, inner join, dan subquery. Bring it down.